Berani sekali kau. Raungan marah kepala suku Tiansheng menyebar di langit. Seolah-olah kata-katanya sendiri dapat menyebabkan bumi hancur. Energi spiritual di sekitar mulai mengamuk, menyebabkan tekanan yang sangat besar, seolah-olah sebuah segel telah terbentuk dari ucapannya. Ketua Tiansheng ini memang ketua Akademi Spiritual Saint. Bahkan teriakannya saja sudah jauh lebih kuat daripada elang naga purba. Di bawah tekanan yang mengerikan, Mu Chen seperti perahu kecil di lautan yang bergolak yang akan terbalik di detik berikutnya. Wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan. Di langit, burung 9 Netherworld menyusut dengan cepat dan sosok menawan melesat turun, berdiri di depan Mu Chen dan menghalangi tekanan untuknya. Dia menatap kepala Tiansheng dengan matanya yang dingin. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Tiansheng memiliki kekuatan yang tak terduga, tidak ada rasa takut yang terlihat di matanya yang menawan. Ketua Tiansheng, mengingat posisimu saat ini, kau benar-benar ingin melawan seorang murid. Kurasa kau benar-benar meremehkan Akademi Spiritual Surga Utara. Kepala Taichang juga mengeluarkan raungan marah. Melangkah maju, dia muncul tepat di hadapan kepala Tiansheng. Saat tubuhnya yang kekar berdiri di udara, dia menghilangkan semua tekanan dari kepala Tiansheng. Di seluruh tempat, semua murid terlalu takut untuk berbicara. Bahkan, para pemimpin dari akademi spiritual lainnya tidak berani ikut campur. Bagaimanapun, baik itu pemimpin Tiansheng atau pemimpin Taichang, kekuatan mereka termasuk yang paling tinggi di seluruh tempat. Kau hanya mencoba racun di sumur. Ketua Taichang, kau memberinya perlindungan yang tidak berprinsip. Bocah ini benar-benar kejam. Jixuan sudah kalah, tetapi dia masih ingin membunuhnya. Ketua Tiansheng berkata dengan nada dingin, wajahnya berubah pucat karena marah. Pertarungan semacam ini memang berbahaya. Tadi saat Jixuan menyerang, dia juga tidak menunjukkan belas kasihan. Kepala Taichang mencibir dan berkata, juga, menurut aturan, selama seseorang tidak mengakui kekalahan, pertarungan akan terus berlanjut sampai akhir. Kepala Tiansheng, tadi Anda campur tangan tanpa alasan yang tepat dan telah melanggar aturan. Saat ini ada begitu banyak kepala suku di sini, saya khawatir Anda harus memberikan penjelasan. Kepala Tiansheng berhenti sejenak dan melanjutkan dengan nada rendah, baru saja, Jixuan sudah ingin mengakui kekalahan. Tapi Mu Chen sangat agresif, dia bahkan tidak memberinya kesempatan. Ketua Tiansheng, ini bukan hanya anak-anak yang bermain-main, kita sedang menjalani babak final kejuaraan. Kata Ketua Taichang sambil sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum mengejek. Wajah Ketua Tiansheng menjadi gelap total. Saat wajahnya berubah suram, ruang di belakangnya mulai terdistorsi dengan kuat. Jelas, karena kata-kata tajam Ketua Taichang, dia tidak dapat mundur dengan tenang. Kamu hanya memutarbalikkan alasan. Menurutku, Mu Chen tidak seharusnya memenangkan kejuaraan, kata Ketua Tiansheng dengan ekspresi datar. Tidak mungkin, Kepala Taichang menolak untuk menyerah. Dengan ekspresi dingin, ruang di belakangnya juga mulai terdistorsi parah. Secara samar-samar, seolah-olah bayangan besar berdiameter 10.000 kaki perlahan terbentuk di luar tubuhnya. Bayangan raksasa itu berwarna biru pucat di sekujur tubuhnya dan tampak memancarkan kabut yang kacau. Saat bernapas, angin dan awan terbentuk. Sementara itu, tekanan yang tak terlukiskan menyebar, dan seluruh ruang menjadi bergolak. Kepala Taichang, apakah kau mencoba menantangku? Kepala Tiansheng mencibir. Di sekelilingnya, bayangan yang memancarkan cahaya suci perlahan muncul juga. Cahaya tak berujung memenuhi setiap sudut ruangan. Kedua pemimpin itu benar-benar memanggil tubuh surgawi mereka yang berdaulat. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, ruang sempit itu mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan itu. Semua siswa tercengang. Di bawah benda-benda angkasa raksasa yang berdaulat itu, mereka merasa bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit. Mu Chen juga melihat dua raksasa yang berdiri dengan khidmat di udara. Mereka adalah benda langit yang benar-benar berdaulat. Begitu mereka digunakan, mereka dapat menghancurkan langit dan meretakkan bumi tanpa banyak usaha. Semua orang memang mendambakan kekuatan itu. Sementara Ketua Taichang dan Ketua Tiansheng saling bertentangan, para ketua dari Akademi Spiritual Million Phoenix, Akademi Spiritual Bela Diri, dan Akademi Spiritual Azure Sky akhirnya mengerutkan kening dan berkata, "Di depan begitu banyak siswa, kalian berdua masih bertindak tanpa ketenangan. Aku khawatir itu akan menghancurkan reputasi 5 akademi besar." Di langit, 2 benda langit berdaulat
yang memancarkan tekanan mengerikan itu memudar dan akhirnya menghilang. Jelas, keduanya juga tahu bahwa akan memalukan jika mereka mulai bertarung. Wajah Ketua Tiansheng berangsur-angsur tenang. Ia berkata, "Ketua Taichang, saya rasa masih terlalu dini bagi Anda untuk berpuas diri. Di atas panggung sekarang masih ada orang-orang yang bukan dari Akademi Spiritual Surga Utara Anda." Di bawah, Luoli dan Wen Qingxuan muncul di samping Mu Chen. Wen Qingxuan mendengar ucapan itu dan langsung berkata sambil tersenyum, "Ketua Tiansheng, apakah menurutmu aku punya kekuatan sekarang untuk bertarung dengan Mu Chen demi kejuaraan? Selain itu, aku sangat mendukung Mu Chen untuk mendapatkan kejuaraan." Wen Qingxuan sangat cerdas dan dapat dengan jelas mengetahui bahwa Ketua Tiansheng mengatakan hal itu kepada Ketua Tang Qiu dari Akademi Spiritual Million Phoenix dalam upaya untuk memprovokasinya. Oleh karena itu, dia langsung berbicara untuk mencegah hal itu terjadi. Wajah kepala suku Tang Qiu masih dipenuhi keanggunan, tetapi dia menatap Wen Qingxuan sebentar. Jelas, dia tahu apa yang dipikirkan gadis itu. Namun, dia hanya bisa berkata dengan enggan, "Akademi Spiritual Million Phoenix memang tidak berhak mengambil kejuaraan. Saya pikir kita harus mengikuti aturan saja." Bibir Ketua Tiansheng sedikit berkedut. Akhirnya, ia hanya bisa menahan rasa tidak senangnya. Sambil melambaikan lengan bajunya, ia duduk bersandar. Jelas ia bisa mengerti bahwa saat ini mustahil untuk mencegah Mu Chen mendapatkan gelar tersebut. "Aku berhenti," kata Wen Qingxuan sambil mengangkat lengannya dan tersenyum. Luoli pun tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dengan demikian, Mu Chen menjadi satu-satunya yang tersisa di atas panggung. Sang juara jelas telah muncul. Di langit, semua kepala suku lainnya mengangguk, kecuali kepala suku Tiansheng. Sambil melihat sekeliling, semua kepala suku dari Akademi Spiritual lainnya mengangguk, menunjukkan bahwa mereka menyetujui hasil akhirnya. "Karena kalian semua telah menentukan pilihan, marilah kami, 5 akademi besar, mengumumkan secara resmi bahwa juara kompetisi Akademi Spiritual ini adalah Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara." Saat suara kepala suku Tang Qiu terdengar, keheningan pun terjadi. Kemudian, sorak-sorai menggelegar terdengar di mana-mana. Bahkan ruang pun terasa bergetar. Selain beberapa siswa yang kecewa dari Akademi Spiritual Sign, sebagian besar siswa dari Akademi Spiritual lainnya memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang luar biasa. Banyak tatapan penuh rasa hormat diarahkan pada sosok ramping di panggung pertempuran. Meskipun pemuda itu tidak berasal dari Akademi Spiritual yang sama dengan mereka, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya benar-benar membuat mereka memiliki kekaguman yang tulus. Dia bukan hanya orang paling cemerlang dalam kompetisi Akademi Spiritual ini, tetapi mungkin yang terbaik dalam ratusan tahun. Kakakmu yang terbaik. Di antara sorak-sorai di seluruh langit, sorak-sorai yang paling bersemangat jelas datang dari para siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Wajah mereka mengembang karena kegembiraan dan raut wajah mereka penuh dengan antusiasme saat sorak-sorai mereka memenuhi tempat itu. Ini adalah hasil terbaik yang diperoleh Akademi Spiritual Surga Utara dalam kompetisi Akademi Spiritual sejak didirikan. Di titik kumpul Akademi Spiritual Million Phoenix, mata Tang Qian'er berkaca-kaca saat dia menatap sosok yang berkilauan di tengah sorak-sorai. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, dia menjadi lebih cemerlang dari hari ke hari dan masih secara bertahap melepaskan potensinya yang luar biasa. Melihat bahwa dia semakin terkenal, dia dengan tulus merasa senang untuknya. Namun, saat dia melihat 3 sosok yang sama-sama cerah dan cantik berdiri di sampingnya, matanya yang cerdas meredup tak terkendali dan dia menggigit bibirnya dengan ringan. Pemuda di depannya bukan lagi pemuda pemalu yang akan menggenggam tangannya erat-erat dan mengikutinya sambil berteriak, "Kakak Qian'er." Di masa depan, dia hanya akan menjadi lebih cerdas dan suatu hari, dia bahkan mungkin menjadi terkenal di seluruh dunia 1000 besar. Terhadap hal ini, dia sama sekali tidak merasa konyol atau sombong. Karena dia percaya padanya. "Mu Chen, teruslah berkarya. Kau semakin hebat sekarang. Jika pamanmu tahu tentang ini, dia pasti akan sangat gembira. Kau adalah kebanggaan alam spiritual utara." Mengepalkan tangan kecilnya, senyum tipis, dan menyentuh muncul di pipi menawan Tang Qian'er.
Berdiri di panggung pertempuran dan mendengar sorak-sorai di langit, Mu Chen akhirnya merasa rileks dari kegugupannya sebelumnya. Saat dia mulai rileks, tubuhnya bergetar. Di sampingnya, 3 lengan terentang bersamaan ingin menopang tubuhnya. Namun saat mereka melihat satu sama lain melakukannya, lengan mereka langsung berhenti. Mu Chen tidak jatuh, hanya saja wajahnya agak pucat. Jelas, dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya. Melirik Luo Li dan Wen Qingxuan, burung 9 Netherworld tidak memulai percakapan. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi sinar, melesat ke tubuh Mu Chen. "Selamat, juara," kata Wen Qingxuan sambil menyeringai. Mu Chen membiarkan dirinya tersenyum kecut tetapi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas godaannya. Melihat kondisi Mu Chen, Luo Li merasa agak tertekan. Meski ragu sejenak, dia tetap dengan berani mengulurkan tangannya dan menggenggam telapak tangannya dengan lembut. Perasaan hangat itu langsung membuat Mu Chen sedikit lebih bersemangat. Dia malah menggenggam tangan Luo Li dan memegangnya erat-erat, tidak mau melepaskannya. Di titik kumpul Akademi Spiritual Surga Utara, banyak siswa melihat kejadian itu dan berteriak cemburu. Bahkan mata mereka dipenuhi rasa iri. Wajah Luo Lu sedikit memerah. Ekspresi malu-malu di wajah cantiknya bahkan membuat langit tampak lebih indah. Di bawah tatapan mata serigala yang tak terhitung jumlahnya, Luo Li memberanikan diri, menatap Mu Chen dan berkata dengan lembut, "Kamu berhasil, selamat." Demi mencapai hari ini, mungkin dia telah mengerahkan segenap kemampuan terbaiknya sejak saat dia meninggalkan jalan spiritual. Orang luar hanya bisa melihatnya melayang di langit, tetapi tidak melihat harga yang harus dia bayar untuk itu. Harga yang membuatnya merasa tertekan. Menatap mata bening gadis itu, Mu Chen mempererat genggamannya pada tangan gadis itu. Ia mengangkat kepalanya dan sinar matahari menyinari wajah tampan pemuda itu. "Luo Li, percayalah padaku. Suatu hari nanti aku akan menjadi yang terkuat di dunia. Demi dirimu, aku akan mengubah dunia." Di wajah anggun gadis itu, senyum yang sangat lembut muncul. Dia mengangguk ringan dan tangannya juga memegang erat tangan Mu Chen. "Aku akan menunggumu." Pada saat juara terakhir muncul, suasana yang awalnya tegang juga perlahan mengendur. Pertarungan sebelumnya terlalu banyak pasang surutnya. Oleh karena itu, ketika pertarungan berakhir, banyak orang menghela napas lega dalam hati mereka. Pertarungan itu sudah sangat seru. Jika terus berlanjut, banyak orang mungkin tidak akan bisa menahannya. Karena ditutupnya kompetisi akademi spiritual, layar cahaya yang menyelimuti panggung pertempuran dan berbagai zona akademi spiritual juga menghilang. Pada saat terakhir ini, pembatasan terhadap para siswa akhirnya melemah. Di langit, cermin penghakiman yang besar perlahan berputar dengan cahaya yang beredar di permukaannya. Tepat saat itu, beberapa sosok terlempar dan mereka mendarat di tanah dengan penampilan compang-camping. Mereka adalah orang-orang yang terperangkap di cermin penghakiman sebelumnya. Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Su Xuan mendarat di dekat Mu Chen, lalu mereka mengacungkan jempol kepada Mu Chen. Melihat ini, tampaknya meskipun mereka terjebak dalam cermin penghakiman, mereka masih dapat menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi. Mu Chen menyeringai pada mereka lalu menoleh. Melihat Wen Qingxuan yang sedang meregangkan tubuh dan sama sekali tidak keberatan dengan tindakannya yang membuat tubuhnya yang sempurna menjadi lebih menarik, dia berkata, "Setelah ini, kalian akan langsung kembali ke Akademi Spiritual Million Phoenix, kan?" "Iya." Wen Qingxuan mengangguk. Setelah kompetisi akademi spiritual berakhir, tempat ini akan ditutup dan semua siswa akan kembali ke akademi spiritual mereka sendiri. Jika mereka ingin bertemu lagi, mereka harus menunggu pertukaran akademi beberapa saat kemudian. "Kenapa? Apa kau akan merindukanku?" Mata Wen Qingxuan tersenyum saat dia menatap Mu Chen dan berkata, "Kalau begitu, kau bisa mendaftar untuk bergabung dengan Akademi Spiritual Million Phoenix. Meskipun akademi ini hanya menerima murid perempuan, kau adalah juara kompetisi akademi spiritual. Kurasa ketua kami akan dengan senang hati membukakan pintu belakang untukmu." Menanggapi godaan Wen Qingxuan, Mu Chen hanya bisa tersenyum canggung. Wen Qingxuan menyingkirkan rambut di dahinya dan berkata dengan senyum menawan, "Jangan khawatir, kita masih bisa bertemu di masa depan. Namun, saat itu, kurasa aku mungkin akan berada di posisi lain." Mu Chen juga mengangguk pelan. Saat itu, dia pasti sudah meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk mencari kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain,
latar belakang Wen Qingxuan tidak lemah. Saat mereka bertemu lagi, mungkin posisi mereka berdua akan benar-benar berubah. Mu Chen, jika kita bertemu lagi, kuharap kau tidak terlihat putus asa. Bagaimanapun, kau adalah juara kompetisi akademi spiritual. Meskipun 5 akademi besar sangat kecil dibandingkan dengan seluruh dunia 1000 besar, jika kau kehilangan ketajaman dan kepercayaan dirimu saat itu, kupikir aku akan sangat kecewa. Selain itu, aku akan merasa kecewa untuk Luo Li. Wen Qingxuan menatap Mu Chen. Meskipun nadanya gembira, dia tampaknya tidak mengatakannya untuk bersenang-senang. Mu Chen terdiam sejenak. Ia tahu bahwa jalan di masa depan tidak akan mudah dan akan lebih sulit daripada yang ada di Akademi Spiritual Surga Utara. Di sana, setidaknya ia bisa berkultivasi dengan tenang. Namun, setelah ia memasuki dunia 1000 besar yang tak berujung, ia harus menanggung lebih banyak hal. Meskipun ia hampir mencapai tingkat kedaulatan, itu hanyalah titik awal di jalan untuk menjadi salah satu kekuatan teratas. Namun, dalam perjalanan menuju puncak, bakat hanyalah hal sekunder. Hati yang tidak akan tergoyahkan oleh faktor eksternal apapun adalah hal yang paling penting. Selama bertahun-tahun ini, Mu Chen telah mengalami banyak hal, dan jika hatinya pernah tergoyahkan sebelumnya, akan sulit baginya untuk mencapai tempatnya berdiri saat ini. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap wajah cantik Wen Qingxuan dan berkata lembut, "Kita lihat saja nanti." Wajah cantik Wen Qingxuan dipenuhi dengan senyuman. Mengangguk, dia berkata, "Jika kamu tidak mengecewakanku saat itu, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk mengganti pacarku." Saat dia berbicara, tatapan menggodanya berganti antara Luo Li dan Mu Chen. Luo Li meliriknya dengan ekspresi tak berdaya. "Saudara Mu Chen, selamat." Saat mereka berbincang, Wu Ling dan Wu Yingying dari Akademi Spiritual Bela Diri, serta Wen Busheng dan tim lainnya, datang untuk memberikan ucapan selamat. Mu Chen juga memiliki kesan yang baik terhadap mereka dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka semua tahu bahwa setelah mereka berpisah dari tempat itu, tidak pasti kapan mereka bisa bertemu lagi. Itu karena Akademi Spiritual hanyalah tempat persinggahan dalam perjalanan kultivasi mereka. Di masa depan, mereka semua akan memasuki dunia 1000 besar yang indah yang dirindukan semua orang. Pada saat itu, setiap orang mungkin memiliki kondisi pikiran yang berbeda dan akan sulit untuk tetap murni seperti saat ini. Oleh karena itu, Mu Chen sangat menghargai teman-teman yang ia dapatkan melalui pertarungan. Wu Ling, Wen Busheng, dan yang lainnya menatap Mu Chen dengan tatapan rumit. Pertama-tama, tidak ada yang akan membayangkan bahwa juara terakhir kompetisi Akademi Spiritual bukanlah Jixuan yang paling terkenal dan juga bukan Wen Qingxuan yang reputasinya telah menyebar jauh, tetapi seorang pemuda yang benar-benar kuda hitam. Ketika Jixuan dan Xie Tianhe bekerja sama dan menyebabkan Mu Chen terperangkap di cermin penghakiman, mereka semua merasa agak kasihan padanya. Namun, tanpa diduga, pemuda yang garang itu benar-benar berhasil keluar dan membalikkan keadaan. Pada akhirnya, ia bahkan berhasil mengalahkan Jixuan dengan telak. Selain itu, serangan yang digunakan Mu Chen terhadap Jixuan menjelang akhir juga membuat mereka merasa sedikit takut. Meskipun pemuda itu biasanya tampak tidak berbahaya, ketika dia benar-benar ingin membunuh seseorang, dia memang seperti pembunuh dewa dan tidak akan ragu sama sekali saat menyerang. Wu Ling dan Wen Busheng agak sombong, dan bahkan Jixuan tidak berhasil meyakinkan mereka sepenuhnya tentang keunggulannya. Namun kali ini, terhadap Mu Chen yang usianya hampir sama dengan mereka harus mengatakan bahwa mereka mengaguminya. Jelas, di masa depan, pemuda ini tidak akan menjadi orang biasa. Mungkin setelah waktu yang lama, ia bahkan akan terkenal di dunia 1000 besar. "Hei, kau masih berutang budi padaku? Kau ingat?" Wu Yingying menatap Mu Chen dengan mata menawannya dan berdiri dengan tangan di belakang. Tetap saja, dia tampak sangat bangga. Tetapi rona merah di pipinya yang putih tidak bisa disembunyikan. "Nona, bagaimana kau ingin aku membalas budimu?" kata Mu Chen sambil tersenyum. Wu Yingying menatap Mu Chen sejenak, lalu akhirnya berbicara dengan ragu-ragu. "Aku belum memikirkannya. Aku akan menceritakannya lagi saat aku memikirkannya." Mu Chen sedikit geli. Gadis ini jelas sangat menggemaskan. Dia langsung mengangguk dan berkata dengan nada serius. "Pada saat itu, bahkan jika aku harus memanjat gunung pedang dan terjun ke lautan api, aku pasti tidak akan mengerutkan kening."
Kata-kata dari seorang pria tidak bisa dipercaya, terutama jika itu dari orang mesum sepertimu. Wu Yingying mendengus pelan. Mu Chen berdeham karena malu. Tapi tadi kamu cukup tampan, lebih tampan dari kakakku. Aku tidak menyia-nyiakan usahaku untuk mendukungmu. Wajah Wu Yingying sedikit merah saat dia berbicara terus terang. Tetapi matanya yang besar dan cerah menatap Mu Chen tanpa rasa malu seperti gadis pada umumnya. Terima kasih. Mu Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum cerah. Rasa dingin yang dia rasakan saat melawan Jixuan tampaknya telah hilang sepenuhnya. Melihat pemandangan itu, Wen Qingxuan mengerucutkan bibirnya dengan lembut. Dia berjalan mendekati Luo Li dan berkata dengan lembut, "Pria ini benar-benar sangat beruntung dengan para wanita. Setelah kamu pergi, dia pasti akan mengenal lebih banyak gadis. Kamu benar-benar tidak khawatir? Aku sarankan kamu sebaiknya mengusirnya lebih awal dan ikut denganku." Suara Wen Qingxuan sengaja dibuat rendah namun cukup tinggi agar bisa didengar Mu Chen. Kelopak mata Mu Chen berkedut tak terkendali sementara Luo Li hanya bisa memutar matanya, sedikit tidak senang. Wen Qingxuan menatap Mu Chen dengan nakal. Sementara Luo Li berbicara dengan Shen Changsheng dan yang lainnya, dia berjalan mendekati Mu Chen dan melirik ke arah tempat para siswa Akademi Spiritual Million Phoenix berada. Tapi kamu punya teman di Akademi Spiritual Million Phoenix. Kamu tidak ingin pergi dan menemuinya? Kakak Qian Er. Mendengar itu, Mu Chen terdiam sejenak, lalu kegembiraan memenuhi matanya. Ia juga melihat ke arah zona Akademi Spiritual Million Phoenix, di mana ia melihat seorang wanita muda bergaun hijau muda berdiri dengan anggun dan menatapnya dengan mata cerdas itu. Selama bertahun-tahun, wanita itu perlahan menjadi semakin dewasa dan berseri-seri. Meskipun dia hanya berdiri diam di antara banyak wanita cantik, dia tetap sangat memikat. Menyadari Mu Chen tengah melihat ke arahnya, senyum lembut muncul di wajah seputih salju Tang Qian Er. Menggerakkan tubuhnya, Mu Chen berlari langsung ke arah para wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Spiritual Million Phoenix dan pergi ke Tang Qian Er. Sambil berseri-seri, dia berkata, "Kakak Qian Er, sudah lama sekali." Gadis muda itu masih memiliki kuncir kuda yang terurai lembut di pinggangnya yang ramping. Dia menatap Mu Chen sambil menyeringai. Dengan kedua tangan di punggungnya, tubuhnya sedikit condong ke depan dan senyum nakal muncul di wajahnya yang menggemaskan. "Sepertinya kamu bersenang-senang sekarang. Kakak Qian Er, kau semakin cantik saja. Sayangnya, kau berada di Akademi Spiritual Million Phoenix. Jika kau berada di Akademi Spiritual Northern Heaven kami, orang-orang akan mematahkan leher mereka saat mencoba mengejarmu." Mu Chen menatap Tang Qian Er. Wanita itu saat ini menjadi semakin menarik. Karena tubuhnya condong ke depan tanpa sengaja, bentuk tubuhnya bahkan lebih menonjol. Dilihat dari penampilan dan wataknya, jika dia berada di Akademi Spiritual Northern Heaven, dia pasti akan memiliki lebih banyak pengagum daripada Su Xuan. Beraninya kau mengolok-olokku. Tang Qian Er sedikit tersipu saat dia mengangkat tinjunya yang kecil ke arah Mu Chen seolah-olah dia sedang marah. Mu Chen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja di Akademi Spiritual Million Phoenix?" Tidak, karena dia terus memikirkan tentang seorang yang bisa menghancurkan hatinya. Di sampingnya, beberapa wanita muda tertawa. Mereka tampaknya adalah teman-teman Tang Qian Er dan menatap dengan rasa ingin tahu pada pemuda paling cerdas di semua akademi spiritual. Wajah Tang Qian Er langsung memerah. Dia menatap wanita-wanita itu dengan tatapan tajam dan mereka pun segera lari sambil tertawa. Mu Chen tertawa sinis. Menatap mata tajam Tang Qian Er, dia tidak tahu harus berkata apa. Selamat. Namun, Tang Qian Er tidak mengatakan apapun lagi tentang topik yang ambivalen ini. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, "Saya pikir jika pamanmu tahu tentang ini, dia pasti akan merasa sangat senang dan bangga." Mu Chen juga tersenyum hangat. Dia juga merindukan ayahnya. "Apakah dia gadis yang selalu kamu sukai?" Tang Qian Er berkata dengan lembut dan tiba-tiba menoleh ke arah Luo Li yang berada di kejauhan. Menatap balik ke arah Tang Qian Er, Mu Chen mengangguk lembut. Dia sangat luar biasa, sangat cantik. Bulu mata panjang Tang Qian Er berkedip pelan saat dia tersenyum menyentuh. "Terima kasih," Mu Chen tersenyum lebar.
Tang Qian'er menundukkan kepalanya dan jari kakinya yang tipis menggaruk tanah dengan lembut. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, aku agak menyesal datang ke Akademi Spiritual Million Phoenix." Mu Chen menggaruk kepalanya tetapi tidak berani melanjutkan topik itu. Bagaimanapun, dia dan Tang Qian'er tumbuh bersama dan keduanya sangat dekat. Namun, selama ini dia tidak menganggap hubungan mereka sebagai hubungan romantis. Mu Chen, mata Tang Qian'er yang cerdas tampak sangat cerah saat ini. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Senyum di pipinya juga semakin menawan. "Aku akan bekerja keras di masa depan. Aku akan menyusulmu." Wanita muda itu mengepalkan tangannya erat-erat dan tekad terdalam terlihat di kedalaman matanya. Dia pernah menyesali keputusannya dan tidak ingin terus menyesalinya. Karena itu, dia harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Setidaknya dengan cara itu, dia bisa berdiri di sampingnya, seperti Luo Li. Menatap mata wanita muda itu, Mu Chen akhirnya mengangguk pelan. Untung saja dia punya satu target lagi untuk dikerjakan. "Kalau begitu, aku akan menunggu kakak Qian'er melampauiku." Mu Chen tersenyum lebar. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat yang dipenuhi banyak orang. Mengambil napas dalam-dalam tanpa disadarinya, ekspresinya berubah menjadi nostalgia dan santai. Kompetisi Akademi Spiritual akhirnya berakhir. Setelah 3 tahun berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara, dia akhirnya menyerahkan naskah jawaban yang sempurna, meskipun dia tahu bahwa jalannya yang sebenarnya baru saja dimulai. Akademi Spiritual Surga Utara. Kegembiraan yang ditimbulkan oleh kompetisi Akademi Spiritual masih belum menunjukkan tanda-tanda akan pudar hampir 10 hari setelah berakhir. Seluruh Akademi Spiritual tenggelam dalam suasana yang antusias dan ceria. Akademi Spiritual juga tidak menghentikan perayaan gembira di antara para siswa, tetapi malah membiarkan mereka merayakannya dengan bebas. Jelas, bahkan para tetua di akademi juga sangat gembira di dalam hati mereka. Bagaimanapun, akademi tersebut sudah lama tidak mencapai hasil yang baik seperti itu, kecuali pada saat didirikan, saat akademi tersebut berada pada puncak kekuatannya. Setelah bertahun-tahun tertekan, mereka akhirnya bisa merasa bangga untuk pertama kalinya. Di markas besar Asosiasi Dewi Luo, di puncak gunung yang tinggi, pepohonan hijau memenuhi tempat itu. Melihat ke bawah dari puncak gunung, orang bisa melihat seluruh Asosiasi Dewi Luo. Lapangan, latihan yang luas di sana penuh dengan orang. Tempat itu pun diselimuti kegembiraan. Di puncak gunung, seorang pemuda berbaring dengan tenang di atas rumput. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas rumput dan mengusap wajahnya. Rasa malas dan hangat membuatnya menutup matanya tak terkendali. Dia menikmati kedamaian di sana. Itu adalah kenikmatan mewah yang tidak dapat diperoleh dalam kompetisi akademi spiritual yang berlangsung selama setengah tahun. Hanya setelah kompetisi yang intens dan sangat menegangkan itu, seseorang dapat memahami betapa berharganya momen itu. Saat angin bertiup, aroma sedap pun ikut terbawa. Mengenakan gaun hijau, gadis yang tampak anggun itu diam-diam berjalan di samping pemuda itu. Dia menatap wajah cerdas itu dan bibirnya sedikit melengkung. Kemudian, jari-jarinya yang ramping mencabut sejumput rumput dan dengan lembut mengusapnya ke wajah Mu Chen. Rasa gatal itu membuat Mu Chen malas membuka matanya. Menatap gadis yang tampak seperti giok di depannya, dia juga menyeringai dan mengulurkan lengannya ke pinggang rampingnya. Melihat ini, Luo Li bagaimanapun dengan cekatan mundur. Wajahnya yang cantik menatap Mu Chen dengan nakal dan berkata, "Seluruh akademi sedang merayakan, kamu adalah karakter utama namun kamu sendirian." Aku benar-benar lelah. Mu Chen bangkit sedikit dan bersandar pada sebuah batu besar. Senyum yang agak pasrah muncul di wajahnya. Melihat senyumnya, Luo Li yang awalnya ingin menggodanya, merasa kasihan padanya. Dia berjongkok di sampingnya dan tatapan matanya yang jernih dan sebening kristal berubah menjadi lebih lembut. "Kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Tahukah kamu, saat kamu menjadi juara, aku juga merasa bangga padamu," kata Luo Li lembut. Kelembutan di matanya bahkan dapat meluluhkan pria yang berhati batu. Mendengar suara lembut dan menyenangkan itu, senyum pasrah di wajah Mu Chen pun perlahan memudar dan tergantikan oleh emosi yang tak terlukiskan serta kepuasan yang amat sangat. Di matanya, 1000 pujian dari orang luar pun tak ada apa-apanya dibandingkan tatapan lembut gadis di hadapannya. "Luo Li?" Jawab gadis itu sambil tersenyum.
Ayo berpelukan. Mu Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya. Wajah Luoli sedikit memerah dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Tapi aku mau. Mu Chen langsung melompat berdiri. Lengannya dengan cepat mencengkeram pinggang ramping gadis itu dan dengan paksa mendorongnya ke rumput, menahannya di bawah tubuhnya. Melihat wajah yang dikenalnya tepat di depannya dan mencium bau napas yang berhembus di wajahnya, wajah Luoli menjadi merah padam. Dia mengangkat tinjunya dan menepuknya dengan malu. Mesum. Mu Chen tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan diam-diam menatap wajah cantik dan lembut itu. Tanpa disadari, gadis itu juga mulai menjadi semakin cantik. Temperamennya bahkan lebih mengejutkan dan menawan, yang membuat Mu Chen sedikit linglung. Sementara dia tumbuh, gadis di depannya juga berangsur-angsur berubah. Mungkin cepat atau lambat, ketidakdewasaan gadis itu akan hilang sepenuhnya dan dia akan menjadi ratu sejati dari miliaran warga di klan Dewa Luo. Pada saat itu, dia mungkin akan terkenal di seluruh dunia 1000 besar. Dia memiliki kelebihan yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Bakatnya tidak lebih lemah dari orang lain dan di samping itu, ada seluruh klan Dewa Luo di belakangnya. Terkadang, bahkan Mu Chen dapat merasakan perbedaan antara dirinya dan dirinya sendiri. Meskipun ia memiliki ibu yang sangat kuat, hal itu tidak membawa manfaat berarti baginya tetapi malah banyak ancaman. Namun, Mu Chen tidak pernah mengeluh tentang hal ini karena selama bertahun-tahun, ia hanya mengandalkan usahanya sendiri untuk maju. Ia tahu sejak lama bahwa jika ia hanya mengandalkan berkah seperti itu, ia tidak akan pernah menjadi penguasa sejati. Luoli, yang sudah memejamkan mata dan menunggu Mu Chen untuk bermain-main, menyadari bahwa Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan hal yang tidak senonoh. Baru kemudian dia membuka matanya dan menatap wajah tampan itu. Penampilannya agak linglung dan berubah pelan-pelan. Namun akhirnya, dia tetap tersenyum hangat. Senyumnya penuh percaya diri. Melihat senyum ini, Luoli menggigit bibir merahnya dengan ringan dan menunjukkan perilaku yang jarang terjadi seperti gadis remaja yang ceria. Itu karena semangat dan kepercayaan diri yang baru saja ditunjukkan. Mu Chen adalah hal yang paling disukainya. Luoli, kamu seharusnya segera pergi, kan? Jari Mu Chen meluncur di wajah putih Luoli saat dia berkata dengan nada lembut. Gadis di bawahnya sedikit gemetar dan matanya yang seperti kaca juga langsung meredup. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi Mu Chen masih cukup peka untuk menyadarinya. Sambil menatap wajah Mu Chen, dia berkata dengan lembut, kali ini kakekku hanya memberiku waktu 2 tahun. Sekarang, waktunya sudah lewat. Matanya semakin redup. Dia tahu bahwa begitu mereka berpisah, tidak pasti kapan mereka bisa bertemu lagi. Meskipun dia selalu ingin bersama Mu Chen, dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak sendirian. Dia adalah calon ratu klan Dewa Luo, dan dia juga memiliki banyak anggota klan yang telah menjaga tempat itu selama bertahun-tahun. Mu Chen, maafkan aku. Luoli menggigit bibirnya erat-erat dan matanya sedikit merah karena dia tahu bahwa meskipun Mu Chen mungkin mencoba mengejarnya di masa depan, jalannya penuh dengan tantangan dan rintangan. Dia mengerti betul bahwa agar seorang pria biasa dapat bangkit di dunia 1000 besar yang tak berujung, dia harus membayar harga yang menyakitkan. Ada terlalu banyak orang jenius di dunia, dan dunia 1000 besar benar-benar sangat luas. Seringkali beberapa orang yang disebut jenius menghilang sebelum mereka sempat diperhatikan. Mereka yang mampu menonjol di dunia 1000 besar adalah mereka yang telah menjalani pelatihan intensif berulang kali. Namun, banyak orang kehilangan jati diri mereka dalam berbagai tantangan. Jadi, jika memungkinkan, dia lebih suka Mu Chen tetap bersikap biasa saja. Paling tidak, dengan cara ini, wajahnya akan selalu tertutupi oleh senyum cerah itu, dan tidak terluka saat mencoba mengikuti langkahnya. Pada saat seperti itu, dia seharusnya tetap di sampingnya, tapi melihat mata Luoli yang sedikit merah, Mu Chen tersenyum dan berkata, meskipun aku ingin tetap berada di sisimu, itu terlalu egois. Aku tahu kau peduli padaku, tapi jika kau bisa menyingkirkan klan Dewa Luo untuk sementara dan datang ke sisiku hanya untukku, apa alasanku untuk tidak bekerja keras untukmu? Luoli, aku menyukaimu. Meskipun klan Dewa Luo mungkin terlalu jauh dariku sekarang, dan aku tidak bisa membuat kakekmu dan anggota klan mengenaliku. Mereka bahkan mungkin mencurigai seleramu dan berpikir bahwa kau hanya jatuh cinta pada anak biasa yang beruntung. Tetapi,
Mu Chen menatap mata Luoli yang penuh emosi dan berkata dengan lembut, "Percayalah padaku, suatu hari aku akan pergi ke klan Dewa Luo. Saat itu, aku akan memberitahu semua orang bahwa apa yang telah kau temukan bukanlah batu biasa di padang pasir, tetapi berlian yang lebih cemerlang dari semua batu lainnya. Dan untuk hari itu, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku." Tangan Luoli menutupi mulutnya, dan matanya yang menawan mulai berair. Namun, kedalaman matanya hanya dipenuhi dengan kasih sayang dan kegembiraan. Dia mengangguk dengan keras. "Baiklah, jangan hanya memikirkanku. Di klan Dewa Luo, itu juga tidak akan mudah bagimu. Tapi apapun yang terjadi, kau harus ingat, tunggu aku." Mu Chen berkata sambil tersenyum sambil menyeka air mata di wajah Luoli yang lembut dengan ujung jarinya. "Aku pasti akan pergi ke klan Dewa Luo dan mencarimu. Aku akan menggunakan ini sebagai janji." Mu Chen menarik tangan Luoli dan menundukkan kepalanya sedikit, lalu mencium bibir merahnya. Mereka sedingin dan sehalus batu giok. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, gadis itu yang penuh haru juga mengulurkan kedua leng. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Chen dan Luoli tetap bersama seperti kacang polong dan wortel. Saat ini, mereka adalah pasangan yang paling menarik perhatian di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Setiap kali orang melihat mereka, mata mereka akan dipenuhi dengan kekaguman. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa makin hari, senyum Luoli yang awalnya ceria, tanpa disadari berubah menjadi agak kusam. Meskipun dia juga ingin terlihat bahagia, sulit baginya untuk tetap tenang. Ketidakbahagiaan kecil ini berlanjut hingga hari ke-8. Di platform pelatihan di markas besar Asosiasi Dewi Luo, Mu Chen dan Luoli duduk saling membelakangi di atas batu tinggi, memandang santai para anggota asosiasi di bawah yang tengah berkultivasi dan berlatih. Melihat perilaku akrab di antara keduanya, semua orang sangat mengagumi mereka. Tangan Luoli menggenggam tangan Mu Chen dengan lembut dan senyum terlihat di wajahnya. Mereka terus dalam posisi ini hingga matahari mulai terbenam dan cahaya merahnya menyinari tanah. Tiba-tiba, tangan Luoli sedikit gemetar. Mu Chen merasakan sesuatu. Sambil menoleh, Luoli melakukan tindakan langka dengan mencium wajah Mu Chen di depan semua orang. Kemudian, dia berdiri dan mengangkat kepalanya, menatap langit di kejauhan. Ruang di sana tiba-tiba mulai terdistorsi dengan hebat dan akhirnya berubah menjadi pusaran ruang angkasa yang besar. Semua orang melihat bahwa di dalam pusaran itu, sebuah bayangan besar melintasi ruang angkasa. Sosok kekar perlahan muncul di langit, melangkah keluar seolah-olah dapat menutupi seluruh matahari. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara diselimuti oleh sosok dewa itu. Melihat wajah Luoli, Mu Chen sudah tahu kalau sosok itu pastilah penguasa klan Dewa Luo yang juga merupakan kakek Luoli dan seorang makhluk luar biasa yang telah mencapai tingkat penguasa bumi. Luo Tianshen.